Apa nasihat beliau? Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan begini, ya, ta'allamul ilma, wahai kaum muda, wahai umat Rasulullah, pelajarilah ilmu, wa'malu bihi, dan amalkan ilmu itu. Wala tata'allamuhu litatajammalu bihi. Jangan kamu pelajari ilmu hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk jadi fashionable. Belajar ilmu tentang Islam tapi digunakan untuk bersolek, berdandan, untuk gaya-gayaan. Fa innahu yushiku an talabikum zaman. Aku khawatir setelah zaman, waktu berlalu sangat jauh dari kamu, ayyatajammala bil ilm. Seseorang yang paling aku khawatirkan adalah orang yang selalu ingin tampil indah, tampil glamor, tampil mewah dengan ilmu yang dia miliki. Kama yatajammalur rajulu bi thawbihi. Sebagaimana dahulu orang mempersolek, memperindah dirinya dengan pakaian yang dia pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, sahabat Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah taala yang begitu luar biasa kepada kita. Malam hari ini, setelah kita mengucapkan hamdalah dan bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarganya, dengan izin Allah kita akan mengkaji serial sirah Nabi, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, The Golden Age, ya. Kita meneladani kisah-kisah yang penuh dengan inspirasi dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini di Golden Age kita adalah sahabat Nabi yang bernama Ubay ibnu Ka'ab. Siapa? Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ya, nama beliau, nama panjangnya, secara lengkapnya adalah Ubay bin Ka'ab bin Qais al-Ansari an-Najjari. Beliau dari suku Najjar, Bani Najjar, adalah dari golongan Ansar, ya, yang tinggal di Madinah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, yaitu Ubay putra Ka'ab, putra Qais al-Ansari. Ya, kunyahnya beliau adalah Abul Munzir. Abul Munzir adalah kunyah. Kunyah itu apa? Nama panggilan, ya, nama kesayangan seorang ayah. Ayah punya anak. Nah, biasanya namanya dinamai dengan anak pertama atau anak yang paling disayang oleh seseorang ayah itu. Abul Munzir, itulah panggilan kunyahnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Sayyidul Qurra. Ya. Beliau adalah guru, maha guru ilmu qiraat Al-Qur'an, yang masuk Islam bersama para sahabat Nabi SAW dari Madinah, yang menyaksikan Bai'at Aqabah yang kedua bersama 72 sahabat Nabi dari Madinah yang datang ke Jamratul Aqabah. Setelah musim haji selesai, mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan keislamannya, dan mereka baiat kepada Nabi untuk membela Rasulullah hidup atau mati, dan siap untuk menerima Rasulullah dan para sahabatnya ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Bersama Mu'adz bin Jabal, ya, dia masuk Islam, ikut dalam baiat Aqabah yang kedua ini. Beliau lah Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW pernah bersabda tentang sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Liyuhannikal ilm Abal Munzir. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Ubay bin Ka'ab, ya, liyuhinkal ilm Abal Munzir. Subhanallah. Engkau mendapatkan karunia
keselamatan, ya, ucapan selamat kepada engkau wahai Abul Munzir. Abul Munzir, ya, ilmu itu subhanallah, itu menjadi suatu kenikmatan bagimu wahai Abul Munzir, ya. Engkau memiliki ilmu, kata Rasulullah SAW, yang ilmu itu akan menjadi kenikmatan bagimu wahai Abul Munzir. Subhanallah. Ilmu apa? Yaitu ilmu qiraat Al-Quranul Karim. Maka setelah itu Nabi SAW, ya, bersabda kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, Innallaha amarani an aqra'a alaika. Sesungguhnya Allah memerintahkan aku, ini perintah Allah. Ya. Allah perintahkan saya untuk membacakan Al-Quran kepada engkau. Subhanallah. Rasulullah senang mendengar bacaannya Ubay bin Ka'ab. Nah, itu maksud yang lain. Ya. Beliau, ya, adalah seorang sahabat yang sangat dirindukan suaranya oleh Rasulullah. Bacaan Qur'annya sahabat Ubay bin Ka'ab ini itu sangat dirindukan oleh baginda Nabi SAW. Nabi hanya mau mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari Ubay bin Ka'ab. Subhanallah. Itulah perintah Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Umar sendiri, Khalifah Umar memberikan nama istimewa untuk Abul Munzir Ubay bin Ka'ab. Yaitu apa? Sayyidul Muslimin. Pemimpinnya orang-orang Islam. Nah, subhanallah. Maka inilah keistimewaan Abul Munzir. Ya, subhanallah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah Nabi SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Nah, ini Nabi yang bertanya. Ya. Ubay bin Ka'ab tentu malu ditanya oleh Rasulullah, bukankah Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah? Kenapa engkau tanyakan ayat yang paling agung dalam Al-Quran kepada aku? Aku ini siapa? Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, Allah wa Rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Namun Rasulullah mengulangi pertanyaannya lagi. Wahai Abul Munzir, ayat yang paling agung dalam Al-Quran itu ayat apa? Rasulullah ingin dengar. Rasulullah ingin tahu dari lisan sahabatnya. Paham nggak sahabatnya ini? Dari ayat Al-Quran itu yang paling agung itu apa? Maka apa jawaban Ubay bin Ka'ab? Ya Rasulullah, ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu akbar. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Rasulullah, ya, mengajarkan kepada kita ayat yang paling agung dalam Al-Quran, ayat kursi itu melalui siapa? Melalui lisannya dan melalui ilmunya sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka itulah Nabi mengatakan liyuhannikal ilmu Abal Munzir. Semoga ilmu yang kau miliki tentang Al-Quran ini akan menjadi kenikmatan bagimu, wahai Abul Munzir Ubay ibnu Ka'ab. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau ini, ya, seorang pemimpin, sahabat yang bertugas menulis wahyu dan surat-suratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keistimewaan beliau. Ya, sebagaimana disebut oleh Umar, itu Sayyidul Muslimin. Beliau juga punya tugas khusus dari Rasulullah. Sebagai apa? Ya, orang yang pertama, orang yang dipilih oleh Rasulullah, sahabat
yang ditugaskan untuk menulis wahyu dan menulis surat-suratnya Nabi. Nah, jadi sekretaris wahyu dan sekretaris Rasulullah. Wa kana fi hifzihi al-Qur'anul Karim wa tartilihi iyyahu wa fahmihi ayatihi minal mutafawwiqin. Subhanallah. Beliau ini dalam urusan hifzul Quran, hafalan Quran. Dalam urusan tartilul Quran, bacaan Al-Quran. Dalam urusan pemahaman ayat-ayat Al-Quran, beliau adalah di antara sahabat yang unggul, excellent, ya, dan sangat menonjol di situ. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Inni umirtu an a'ridhu alaikal Qur'an. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ya menyampaikan kepada engkau Al-Quran. Ya. Nabi ingin menyetorkan Quran, diperintahkan oleh Allah melalui Jibril, menyetorkan Quran itu kepada engkau. An a'ridha alaikal Quran. Subhanallah. Nah, maka itu pernah satu waktu ketika beliau dengar perkataan Nabi ini, sahabat muda, sahabat Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau Ubay bin Ka'ab ini sangat kaget, ya, sangat takjub, ya. Begitu kagetnya, apa benar ya Rasulullah, ya, demi ya ayah dan ibuku ya Rasulullah, apakah ya hal dzukirtu laka bi ismi, ya, apakah Allah menyebut namaku langsung ketika Allah perintahkan engkau untuk menyetorkan Al-Quran ini kepadaku? Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Naam. Benar wahai Ubay bin Ka'ab. Allah langsung sebut namamu, ya, ketika Allah perintahkan aku. Untuk apa? Untuk setorkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau tulis. Subhanallah. Ya. Namamu, kata Rasulullah SAW, ya, bismika wa nasabika fil mala'il a'la. Allah sebut namamu dan nasab garis keturunanmu, ya, fil mala'il a'la, disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Nah, nggak main-main. Ini orang sahabat pilihan loh. Nama dia dan nama orang tuanya disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Supaya aku, kata Nabi Muhammad SAW, menyetorkan Quran ini kepada engkau. Allahu Akbar. Bagaimana tidak merindingnya kita kalau kita sendiri yang diperlakukan seperti itu, istimewa oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muda, itulah keistimewaan sahabat Nabi. Gak main-main. Ya. Mereka itu orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas. Mereka ini orang-orang yang begitu dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Kita aja disebut nama kita dan nama orang tua kita. Ya, kalau kita dapat penghargaan, dapat prestasi, wah, jadi apa? Juara 1 Qori internasional. Juara 1 lomba tafsir Quran nasional atau internasional. Bangga kita disebut di hadapan Raja Fulan, di hadapan Pangeran Fulan, di hadapan Presiden Fulan. Bangga nama kita, orang tua kita disebut di hadapan Presiden kita punya negara. Kita bangga. Tapi pernahkah kita membayangkan betapa bangganya Ubay bin Ka'ab ketika mendengar langsung dari Rasulullah SAW bahwa nama beliau dan nama orang tuanya, nasabnya disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat. Ketika Nabi SAW menyampaikan, Inni umirtu an a'ridha alaikal Qur'an. Aku telah diperintahkan oleh Allah untuk menyetorkan bacaan Al-Quran ini kepadamu, wahai Ubay bin Ka'ab. Subhanallah. Begitu luar biasa. Ini orang bukan sembarangan. Maka ya di situ disebutkan bahwasanya orang Islam
yang begitu dicintai, begitu dihormati, dengan kedudukan yang begitu tinggi, maka ini bukan muslim sembarangan. Ini muslim hebat ini. Disebut nama kita dengan nama orang tua kita, maka banggalah orang tua. Ya, ayo didik orang tua. Ya, orang tua, ayo didik dong anak-anak muda kita. Generasi penerus kita, didik mereka supaya memiliki hafalan Quran yang banyak, yang bagus. Tartil ayat Quran yang bagus. Bukan hanya itu, tetapi pemahaman ayat Quran yang bagus. Supaya apa? Supaya nama bapak, ibu, supaya nama ayah, bunda juga disebut di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ubay bin Ka'ab namanya dan nama orang tuanya disebut, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala fil mala'il a'la, di depan para malaikat. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal adalah orang yang sangat tekun dalam ibadah. Ya, orang yang sangat tekun dalam ibadah. Ya, orang yang tinggi kedudukannya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang senantiasa memegang teguh perjanjiannya dengan Rabb-nya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ketika beliau wafat, ya, ini karena kekuatan agamanya, kekuatan akhlaknya, ya, kekuatan kepribadiannya, berpegang teguh kepada janjinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia selalu menjadi peringatan bagi kaumnya. Ya, mengingatkan mereka akan hari-hari Nabi, janji-janji mereka. Subhanallah. Ya, ini kerjanya Ubay bin Ka'ab ini apa? Ya, selalu menjadi orang yang memberikan peringatan kepada kaumnya. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ya, ini beliau selalu, ya, dapat ilmu bukan hanya untuk diri sendiri. Ya, kalau sahabat muda belajar ilmu, belajar agama, belajar ilmu dunia, ya, kita harus ajarkan kepada orang. Kita harus menjadi munzirul qaum, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat At-Taubah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini sebaik-baik profesi. Ya, menjadi munzirul qaum. Ya, pulang setelah menuntut ilmu untuk apa? Untuk mengajarkan ilmu dan memberikan peringatan kepada manusia untuk mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi mundirul qaum. Ya, beliau ini sahabat muda yang dirahmati Allah, senantiasa mengingatkan, memberikan nasihat tentang hari-hari kemenangannya Rasulullah. Bagaimana janji kaum muslimin terhadap Rasulullah, bagaimana suluknya, bagaimana zuhudnya Ubay bin Ka'ab ini dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau pernah berkata begini, laqad kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, laqad kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dulu di zaman Rasulullah bersama Rasulullah, wa wujuhuna wahidah. Wajah-wajah kami, ya, satu. Wajah kita ini satu. Orientasi kita satu. Subhanallah. Falamma faraqana ikhtalafat wujuhuna yaminan wa shimalan. Ketika Rasulullah meninggalkan dunia ini, wajah-wajah kita sudah berbeda-beda. Sudah ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Nah, ini. Maka beliau senantiasa berpegang teguh kepada tali Allah, senantiasa bertakwa kepada Allah, ya, meneguhkan kezuhudannya, tidak cinta dunia, tidak cinta jabatan, dengan segala ketinggian ilmu dan martabatnya Ubay bin Ka'ab di mata Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mengharapkan jabatan dunia, tidak pernah mengharapkan harta dunia dari ilmu yang dimilikinya. Subhanallah. Apa kata beliau? Ya, senantiasa di situ beliau pernah berkata, inna ta'ama
Inna ta'ama bani Adam qad daraba lid-dunya mathalan fa inna milhahu wa qadhahu fanzur ila madza yasiru. Subhanallah. Ya, sesungguhnya makanan manusia itu sendiri memberikan perumpamaan mengenai dunia. Ya, ini makanan kita yang kita makan itu sudah memberikan perumpamaan kita tentang dunia. Inna milhahu wa qadhahu fanzur ila madza yasiru. Perumpamaan mengenai dunia itu, baik makanan itu enak atau tidak, maka lihatlah akan menjadi apa ia nanti kelak. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ubay bin Ka'ab adalah orang yang sangat wara, orang yang sangat alim, orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau selalu apa? Menangis. Selalu menangis kalau mengingat Allah dan hari akhirat. Ya. Kana yabki kullama dzakarallaha wal yaumal akhir. Ya, ini ciri orang bertakwa, selalu mudah nangis. Kalau ingat Allah, ingat hari akhirat, dia banyak berlinang air mata. Ayat-ayat Al-Qur'an dia selalu baca. Ya subhanallah. Dia selalu baca yurattiluha wa yasnauha, ya, wa tahuzzu kulla kiyanihi. Subhanallah. Ayat-ayat Al-Qur'an itu menjadi apa? Pelipur bagi jiwanya yang resah karena mengingat hari akhirat. Ayat Al-Quran itulah yang bisa membuat beliau ini tenang. Kalau dibaca, ya, dibaca dengan sungguh-sungguh, dibaca dengan indah, dibaca dengan nikmat, maka ayat-ayat itu, ya, beliau akan mendapatkan ketenangan jiwa yang luar biasa. Ya, maka pernah satu ayat yang dibaca oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab, dibaca berulang-ulang. Qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Ini surat apa? Surat Al-An'am ayat 65. Surat Al-An'am ayat 65, sahabat muda, sahabat Golden Age dirahmati Allah. Apa artinya? Ya, katakanlah wahai Muhammad, huwal qadir, dialah Allah yang berkuasa. Ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban. Dia berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, min fauqikum aw min tahti arjulikum. Udah baik azab itu turun dari atas ataupun dari bawah kaki-kaki kalian. Aw yalbisakum syi'a, atau dia campurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling berkelahi, saling berperang. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, dan Allah merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Beliau, ya, kalau baca ayat ini, surat Al-An'am ayat 65, itu jiwanya berguncang keras. Ya, kalau dia baca, maka kalau beliau baca ayat ini, maka seluruh jiwanya akan dibanjiri oleh rasa duka yang mendalam. Kenapa? Ingat, bagaimana umat Islam ini suatu saat nanti akan mengalami perselisihan, akan mengalami perkelahian, akan mengalami peperangan, saling memerangi satu dengan yang lainnya. Itulah azab dari Allah kepada kita umat Islam di dunia ini. Ya, beliau sangat khawatir. Ya, surat Al-An'am ayat 65 ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Maka itu beliau senantiasa menjauhkan dirinya dari segala macam fitnah, dari segala macam perselisihan, dari segala macam perkelahian, dan beliau wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah taala, apa nasihat beliau kepada kita sahabat muda? Apa nasihat beliau? Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan begini, ya, ta'allamul ilma, wahai kaum muda, wahai umat Rasulullah, pelajarilah ilmu. Wa'malu bihi, dan amalkan ilmu itu. Wala tata'allamuhu litatajammalu bihi. Jangan kamu pelajari ilmu hanya untuk gaya-gayaan. Hanya untuk jadi fashionable. Ya, belajar ilmu tentang Islam tapi digunakan untuk bersolek, berdandan, ya, untuk gaya-gayaan. Fa innahu yushiku an talabikum zaman. Aku khawatir,
ya, setelah zaman waktu berlalu sangat jauh dari kamu, ayyatajammala bil ilm, seseorang yang paling aku khawatirkan adalah orang yang selalu ingin tampil indah, tampil glamor, tampil mewah dengan ilmu yang dia miliki, kama yatajammalur rajulu bi thawbihi, sebagaimana dahulu orang itu mempersolek, memperindah dirinya dengan pakaian yang dia pakai. Ini, hati-hati ya. Luruskan niat kita kalau belajar ilmu. Ilmu apa aja? Ilmu dunia, ilmu agama. Ayo kita luruskan niat kita. Jangan kita niat belajar ilmu untuk apa? Untuk gaya-gaya. Untuk kita fashionable. Ya, supaya kita dilihat keren, dibilang hebat. Ya, lalu kita bangga-banggakan ilmu kita. Sehingga kita apa? Terjerumus kepada kesesatan. Na'udzubillah min zalik. Nah, beliau mengatakan lagi bagaimana? Iqbalil haqqa mimman ja'aka bih. Wahai kaum muda, terimalah kebenaran dari siapa saja yang datang membawa kebenaran itu kepada Anda. Wa in kana ba'idan baghidan, walaupun orang itu yang bawa kebenaran itu orang jauh atau dia dicela, ya, dibuli oleh banyak manusia. Wardudil batil ala man ja'aka bihi. Ya, kemudian usirlah kebatilan, ya, dari orang yang mendatangkan kebatilan itu kepadamu. Wa in kana habiban qariban, meskipun orang itu orang yang kamu cintai dan orang yang sangat dekat dengan kamu. Kalau dia membawa kebatilan kepada engkau, usir dia. Tapi kalau orang jauh, orang yang dibenci banyak orang, tapi dia membawa kebenaran, maka terimalah kebenaran itu dari orang tersebut. Subhanallah. Ya, sahabat muda dirahmati Allah. Apa kata beliau lagi dalam nasihatnya, mawaiznya? Al-mu'minu baina arba'in. Orang mukmin itu ada di antara 4 macam jenisnya manusia ini. Ini betul ya sabar. Kalau dia diberi ujian, ya, maka dia bersabar. Ya, wa in u'tiya syakar. Kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Wa in qala sadaqa. Kalau dia berkata-kata, dia jujur dalam perkataannya. Wa in hakama adalah. Apabila dia memutuskan hukum, dia adil. Inilah 4 kedudukan orang beriman. Mestinya begitu. Kalau diuji oleh Allah, sabar. Kalau dikasih nikmat, ya syukur. Kalau dia berkata-kata, menyampaikan sesuatu, dia mesti jujur. Nggak boleh bohong, nggak boleh dusta. Kalau dia diberikan kepercayaan, amanah, memimpin, dia memberikan keputusan, hukum, dia harus adil. Itulah mukmin. Fahuwa yataqallabu fi khamsatin minan nur. Subhanallah. Dan orang beriman itu, kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, dia selalu apa? Yataqallabu fi khamsatin minan nur. Dia akan, yataqallab, dia akan berselancar, ya, dalam 5 cahaya. Orang mukmin itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Apa? Kalamuhu nurun. Ucapannya itu cahaya. Ilmuhu nurun, ilmunya cahaya. Madkhaluhu fi nurin, tempat masuknya dia adalah tempat yang bercahaya. Makhrajuhu min nurin, tempat dia keluar adalah tempat yang bercahaya. Wa masiruhu ilan nur yaumal qiyamah, dan tempat kembalinya juga adalah merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wal kafir yataqallabu fi khamsatin minaz zulm. Orang kafir itu cirinya apa? Dia bergelimang dalam 5 kegelapan. Fakalamuhu zulmah. Ucapannya gelap. Amaluhu zulmah. Perbuatannya gelap. Madkhaluhu zulmah. Ya, tempat masuknya aja gelap. Makhrajuhu fi zulmah. Tempat keluarnya dari dunia gelap. Wa masiruhu ila zulumati yaumal qiyamah. Dan tempat akhirnya kembalinya dia nanti adalah masuk ke dalam berbagai macam kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Itu diriwayatkan, ya, dalam kitab Hilyatul Aulia, jilid 1 halaman 255. Ubay bin Ka'ab juga berkata, alaikum bisabili was sunnah. Hendaklah kalian mengikuti, berpegang teguh kepada jalan Allah dan sunnah Nabi SAW.
fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin. Tidak ada seorang hamba yang tegak berdiri di atas satu jalan dan sunnah dari Nabi SAW. Dzakarar Rahman Azza wa Jalla. Lalu kemudian dia berzikir mengingat Allah. Fafadat ainahu min khasyatillah. Lalu kemudian matanya, dua matanya mengalir deras, menangis karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia hamba Allah yang mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, lalu zikir, ahli zikir, sehingga dia matanya suka menangis, berlinang air mata karena takut kepada Allah. Fatamassahun nar. Tidak mungkin orang ini akan dijilat dan disentuh oleh api neraka. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah, anak-anak muda, generasi yang meneladani the golden age Sayyiduna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.